Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Neneng Triwulansari, CGP Angkatan 9, Kota Serang. Pada kali ini, ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching Alur Tirta. Pada ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching, kami didampingi oleh Bapak Dindin Rosyidin selaku fasilitator dan juga Ibu Iting Nurmayati selaku pengajar praktik. Kami kelompok 5, yaitu ada saya Neneng Triwulansari dan juga ada rekan saya Ratu Dina Maria. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan coaching dengan alur percakapan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Apa sih itu coaching? Coaching merupakan salah satu cara untuk menggali ide-ide atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching melalui proses diskusi di mana hubungan coach dan coachee yaitu sebagai mitra. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tujuan. Pada tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga yaitu rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Praktik coaching sesi 1, yaitu saya sendiri di sini sebagai coach. Kemudian ada rekan sejawat saya yaitu Ratu Dina Maria sebagai coach. Case-nya yaitu Ibu Ratu Dina adalah seorang guru kelas 1 di sekolah dasar. Beliau merasa mengalami permasalahan dengan 3 murid yang mengalami keterlambatan dalam membaca kata-kata sederhana sehingga mengganggu proses pembelajaran. Tujuan dari coaching ini yaitu Ibu Ratu Dina ingin sharing atau meminta pendapat kepada rekan sejawatnya yaitu saya sendiri, Ibu Neneng, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar ketiga murid tersebut dapat mengalami kemajuan dalam membaca kata-kata sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneng, bagaimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat Bu Radin. Ibu, Bu Radin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Neneng. Bu Neneng, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami saat ini. Iya, iya Ibu. Sama-sama Ibu. Sebenarnya ada permasalahan apa ya yang dialami dengan Bu Radin? Jadi begini Bu Neneng, sekarang saya kan mengajar di kelas 1 ya Bu. Nah, di kelas saya, siswa saya ada 3 murid yang belum bisa menghafal huruf dan membaca kata-kata sederhana. Nah, sehingga mereka itu mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Oh, jadi di kelas itu, di kelas Ibu Radin itu gitu ada 3 murid yang belum hafal
dan membaca kata-kata sederhana ya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Begitu, Ibu? Nah, betul Bu Nenek, seperti itu. Iya, baik Ibu Radin. Sekarang mari kita diskusikan bersama ya, apa yang ingin Ibu Radin capai atau Ibu Radin dapatkan nih dari diskusi kita kali ini. Eh, Saya sebenarnya ingin membantu ketiga murid saya yang belum hafal huruf dan membaca kata-kata sederhana ini, Bu. Sehingga mereka itu dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Nah, saya ingin menemukan solusi-solusi dari hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk ketiga murid ini, Bu. Iya, begitu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu Radin lakukan ya untuk ketiga murid ini agar murid Ibu Radin ini bisa hafal huruf dan juga bisa membaca kata-kata sederhana sehingga dapat mengikuti pembelajaran di kelas ya, Bu. Ya, seperti itu, Bu. Iya, begitu ya, Bu. Jadi menurut pengamatan Bu Radin nih, apa sih kendala yang dihadapi ketiga murid Ibu tersebut sehingga murid tersebut itu belum hafal huruf dan juga membaca kata sederhana. Padahal pembelajaran kita ini sudah menjelang akhir semester 1 ya, Bu, sebentar lagi. Nah, betul, Bu. Jadi, yang saya amati dari ketiga murid tersebut, ketiganya itu kurangnya motivasi di diri mereka untuk belajar yang pertama. Kemudian kurangnya daya dukung orang tua, dan terlebih mereka itu berasal dari rumah tangga. Nah, mereka tidak sekolah PAUD atau TK. Jadi, rata-rata di sana itu anak-anak yang dari rumah tangga itu belum bisa apa-apa, Bu. Belum tahu huruf, belum tahu angka, belum tahu bentuk, seperti itu, Bu. Jadi pada saat dimasukkan ke kelas 1, ajaran baru, jadi murid baru, mereka tuh kosong gitu, nol, belum tahu apa-apa. Jadi saya sebagai guru tuh mengajari mereka itu dari nol banget, dari dasar banget gitu, seperti itu, Bu. Dan pada akhirnya sampai waktu ini mendekati ulangan akhir semester 1 ini, mereka tidak ada kemajuan yang signifikan gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, jadi anak yang ketiga ini nih, yang tiga anak Bu Raden ini dia tidak sekolah PAUD ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, Jadi menurut Bu Dina nih, apa sih yang Ibu Dina harapkan dari ketiga murid Bu Dina ini? Nah, tentu saya menginginkan ketiga murid ini hafal huruf tanpa diberitahu guru, karena apabila mereka hafal huruf, eh, mereka sedikit demi sedikit juga akan membaca kata atau menggabungkan huruf menjadi kosakata, menjadi kata seperti sederhana seperti itu, Bu. Dan dengan begitu anak juga akan mudah memahami isi bacaan. Terlebih kan ini mau ulangan ya, Bu ya. Iya. Otomatis kan mereka harus ada pemahaman lebih untuk mereka. Seperti itu, Bu. Iya, menurut Ibu Radin juga nih, dari ketiga murid Ibu Radin, saat ini mereka berada di level atau tingkatan berapa ya, Bu? Kalau misalnya dari rentang 1 sampai 10, di mana level 10 itu sudah yang paling mahir ya gitu. Level 10 itu siswa sudah dapat membaca gitu. Jadi rentang berapa nih dari 1 sampai 10 gitu, murid Ibu itu? Oke. Kalau saya perhatikan ya, Bu ya, dari ketiga murid tersebut ini berada pada level 2, 4, dan 6 ya, Bu ya. Nah, di mana level 6 ini si murid tersebut itu sudah hafal huruf, namun kesulitan dalam menggabungkan persuku kata menjadi kata yang sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mereka menggabungkan suku kata menjadi kata itu contohnya kayak lampu. Nah, mereka agak meraba-raba tuh.
lam lam sama pu-nya itu agak agak susah seperti itu yang di level 6. Kemudian pada level 4 ini murid itu sering terkecoh antara huruf B dan huruf D dan mereka kesulitan menggabung huruf menjadi suku kata. Nah, jadi ada contoh nih murid saya, salah satu murid saya seperti ini. Dia diberi bacaan badi misalnya. Dia tuh bisa aja bacanya babi atau dabi atau babi, dabi, dadi seperti itu, Bu. Jadi terkecoh tuh antara B dan huruf B dan D. Dan menggabungkan huruf menjadi suku kata juga agak kesulitan. Kemudian pada level 2 murid hanya hafal beberapa huruf awal saja, Bu. Nah, yaitu A, B, C, D, dan E. Selebihnya mereka itu uh, tahu tahu pengucapan, tapi pada saat mereka di tulisan ada tulisan huruf, mereka itu nggak tahu ini apa seperti itu, Bu. Nah, jadi itu level ketiga murid saya itu semuanya berbeda-beda, Bu. Nah, dalam yang saya amati seperti itu. Iya, begitu ya. Dari cerita Bu Radin yang saya tangkap itu ketiga murid ini memiliki level yang berbeda gitu ya. Ya, Kemudian yang yang akan Ibu Dina lakukan nih untuk mencapai dari cerita Bu Dina ini nih. Nah, Bu Dina ini ya. ingin ketiga murid ini nih ada berada di level berapa, Bu? Untuk murid bisa lancar membaca itu. Tentu yang saya inginkan itu melihat kondisi sekarang ya, Bu ya. Saya ingin Iya. murid tersebut berada di level 9, yaitu murid dapat membaca kalimat sederhana seperti itu, Bu. Nah, tanggung ya Bu kalau di level 9 kenapa nggak level 10? Kayaknya kalau saya pikir di kelas 1 ya, Bu ya, udah Ya, bisa baca kata-kata sederhana aja udah luar biasa gitu, Bu. Jadi mungkin iya. nantilah di kelas 2 bisa di level ininya, di level 10-nya seperti itu, Bu. Iya, jadi untuk mencapai level 9 ini nih, apa yang akan Ibu Dina lakukan untuk mencapai level 9? Oke. Sebenarnya itu sih Bu yang saya pikirkan tuh Bu. Apa yang dapat saya lakukan untuk ketiga murid saya ini. Iya, kalau dari sepengetahuan Ibu gitu tuh ya, Bu Radin gitu, Hmm. ketika murid tersebut senang belajar, itu senang belajarnya seperti apa, Bu? Nah, kemudian supaya murid ini bisa termotivasi nih untuk rajin belajar membaca gitu. Ya. Ketiga murid tersebut saya perhatikan itu mereka itu senang belajar dengan bimbingan khusus ya. Jadi mereka senang belajar dengan satu persatu dengan saya seperti itu Bu. Kalau saya pikir-pikir, terus mereka juga senang dengan buku atau buku bacaan yang banyak gambarnya, gambar kartun, warna-warni, huruf-hurufnya yang lucu-lucu, yang besar-besar. Jadi pokoknya buku bacaan atau buku-buku yang menarik seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, Jadi, apa nih rencana yang bisa dilakukan oleh Ibu Dina nih untuk membantu siswa dalam membaca? Ya, rencana selanjutnya. sebenarnya saya ingin ada waktu khusus untuk ketiga murid saya ini ya, Bu, untuk fokus belajar membaca. Jadi ada bimbingan khusus untuk mereka belajar membaca seperti itu, Bu. Iya, untuk membimbing secara khususnya ini, gitu. Bagaimana nih Ibu Dina melihat kemungkinan-kemungkinan yang tadi ini nih agar bisa dilakukan gitu? Eh, saya itu perlu meluangkan waktu, mungkin Bu ya, untuk membimbing ketiga murid tersebut. Jadi mau meluangkan waktu di setelah saya atau di tugas pokok saya mengajar seperti itu Bu di kelas. Iya, meluangkan waktunya apa hanya seperti itu yang tadi Ibu lakukan?
Apa ada hal lain Eh, gitu, Bu? oh ya, mungkin saya akan meluangkan waktunya itu dengan membimbing anak ya, Bu ya, dengan membimbing anak satu persatu ataupun memang secara bersamaan. Di mana waktunya itu mungkin saya bisa lakukan pada saat pulang sekolah atau bagaimana, Bu ya, di mana membimbing murid satu persatu itu dapat mengecek itu murid itu sudah sampai mana sih, sejauh mana atau sampai level berapa mereka kemampuannya. Sedangkan bimbingan bersamaan itu dilakukan untuk mengefisiensi waktu seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu Rina nih, mana yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu Dina nih dalam waktu dekat ini? Untuk melihat waktu dan kondisi saat ini, saya dapat melakukan bimbingan satu persatu ya, Bu ya. Karena kan saya setelah mengajar kelas satu itu ada waktu lebih ya. Mungkin nanti di sela-sela saya mengerjakan tugas yang lain, saya juga dapat membimbing anak ini, Bu. Jadi setelah pulang sekolah, anak-anak tuh saya panggil ke perpustakaan atau ke lab komputer seperti itu ya untuk saya bimbing satu persatu agar mereka juga lebih berfokus ya. Saya tahu kemampuan mereka, mereka juga lebih nyaman ya, tidak ada yang mengganggu teman-temannya yang lain seperti itu dan mereka juga tidak merasa malu karena mereka tertinggal gitu ya. Eh, apa namanya? Membacanya dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti itu, Bu. Iya, dari paparan Ibu tadi mengapa Ibu bisa eh, mengatakan demikian atau melakukan demikian gitu, Bu? Ya, tadi sama seperti saya yang katakan tadi tuh dengan bimbingan satu persatu ini anak itu bisa lebih fokus pertama, terus anak itu bisa lebih terbuka terhadap gurunya. Nah, mereka juga kan mungkin kenapa sih kok nggak bisa membaca? Pasti mereka ada faktor juga selain karena motivasi belajar mereka atau ada hal yang lain di rumah. Apakah di rumah nggak ada yang ngajarin? Seperti itu, Bu ya. Jadi saya bisa tahu gitu kira-kira apa di level berapa anak ini, apa penyebab mereka tidak bisa, dan mereka juga pun kalau misalnya mereka sudah bisa, sudah nyaman dengan saya, mungkin mereka juga akan lebih mudah menangkap apa yang mereka dapat dari saya, pembelajaran apa dari saya untuk mereka. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Radin akan melaksanakan program bimbingan gitu ya lebih tepatnya ya Bu ya. Iya, Iya. betul. Kira-kira kapan nih Ibu Radin bisa melaksanakan program bimbingan khusus murid Ibu ini? Dalam minggu ini, Bu ya, secepatnya saya akan lakukan program bimbingan. Ya Bu, kapan Bu? Eh, Kapan kira-kira? dalam minggu ini, Bu, dalam minggu ini saya akan secepatnya ya, Bu ya, membimbing murid ini supaya mereka juga nanti pas ulangan akhir semester sedikit-sedikit bisa mengejar gitu, Bu ya, progres Iya, membacanya gitu. iya, baik Bu ya. Eh, Bagaimana nih? Saya rasa kita sudah berada pada akhir diskusi nih karena Ibu Radin juga sudah dapat menemukan sendiri ya solusinya ya gitu ya. Dari Ya. permasalahan yang Ibu Radin ceritakan kepada saya gitu kan. Kemudian apa nih yang didapat oleh Ibu Dina nih terkait diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari awal ya Bu ya, dari awalnya saya tuh masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk ketiga murid ini. Tetapi pada proses dan akhir perbincangan kita kali ini, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk ketiga murid ini. Saya memang ya harus meluangkan waktu dengan bimbingan khusus untuk ketiga murid saya ini.
Iya, baik Ibu Radin. Kita sudah mendapat solusi nih ya dari permasalahan Ibu yang dialami Ibu Radin juga harus tetap semangat ya Bu gitu untuk mendidik murid-murid kita, apalagi murid kelas 1 gitu tuh ya, Iya, yang Bu. notabene itu adalah cikal bakal bagaimana si anak ini bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya itu kan dari kelas 1 ya Bu. Jadi saya juga Iya, berharap guru kelas 1 seperti Ibu Radin ya yang tetap semangat mengajarkan anak muridnya untuk bisa gitu, untuk bisa membaca, bisa berhitung gitu ya Bu ya, ya, supaya iya, Bu Neneng. naik kelas ke tingkat berikutnya itu menjadi lebih bagus lagi gitu, lebih baik lagi gitu. Apakah ada lagi Iya. Ibu Radin yang ingin disampaikan pada saya? Saya kira cukup ya Bu untuk sementara ini. Bu Neneng, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya. Mungkin saya cukupkan ya Bu ya. Ya, Ya, sama-sama Ibu terima kasih Bu Radin. Neneng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang praktik coaching sesi 2, yaitu Ratu Dina Maria sebagai coach dan saya sendiri Neneng Triwulansari sebagai coaching. Case atau pertanyaannya yaitu Ibu Nenek adalah seorang guru kelas 6 di sekolah dasar. Beliau merasa terganggu dan kewalahan karena di kelasnya ada beberapa siswa yang suka atau suka mengganggu temannya dan akibatnya sering menimbulkan keributan dan perkelahian di kelas. Tujuan dari coaching ini yaitu Ibu Neneng ingin sharing atau meminta pendapat kepada rekan sejawatnya yaitu Ibu Ratu Dina agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar murid tersebut lebih memiliki sikap saling menghargai dan juga sikap saling menghormati sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Assalamualaikum Ibu Radin, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Neneng. Alhamdulillah kabar baik. Eh, Bagaimana kabar Bu Neneng sebaliknya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Ibu. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan ya dalam mendampingi murid-murid kita di sekolah. Maaf nih, Bu Radin, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu, Bu, untuk berbincang-bincang dengan saya? Ada kok Bu Neneng. Memangnya ada apa ya Bu? Iya, begini Bu Radin, saya mau sedikit cerita ya. Saya ingin sharing dengan Bu Radin nih terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah, Bu. Oh begitu. Baik, bisa Bu Neneng. Memangnya Bu Neneng saat ini mengajar kelas berapa Bu? Iya, kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas 6, Bu. Oh iya Bu Neneng. Kemarin Bu Neneng juga sempat WhatsApp saya ya untuk meminta berbincang-bincang. Kira-kira tujuan obrolan kita hari ini apa ya, Bu? Iya, sebenarnya kemarin itu saya WhatsApp Ibu ya meminta waktu untuk berbincang-bincang dengan tujuan saya ini sebenarnya ingin menemukan cara eh, ataupun menemukan solusi ya Bu Radin, solusi yang tepat dalam permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Bagaimana sih nih murid saya ini yang sekarang nih murid saya di kelas 6 ini bisa bersikap sopan, terus bisa saling menghargai antar teman dan juga bisa menghormati saya nih sebagai wali kelasnya gitu, Bu. Itu sih Bu inti tujuan saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Radin. Oh, baik. Jadi Ibu ingin mencari cara atau solusi yang tepat ya dari masalah yang Ibu hadapi pada saat ini di kelas Ibu mengajar ya, Bu ya.
Iya, Ibu. Kira-kira apa sih kendala atau masalah yang lebih kompleksnya itu seperti apa, Bu? Yang seperti Ibu Neneng ceritakan tadi tuh, yang lebih kompleksnya. Iya, begini Bu. Di kelas 6 itu ada murid yang terlihat jahil gitu Bu. Suka jahil banget, usil banget gitu sama temannya. Nah, dia juga sering membuat keributan gitu, keributan dengan temannya. Misalnya ketika temannya sedang asik belajar gitu ya, asik sedang mencatat, dia usil gitu, gangguin temannya. Entah itu langsung diambil pulpennya, entah itu langsung diambil bukunya gitu tuh. Terus juga Hmm. eh, sering si anak ini membuat keributan yang mengakibatkan perkelahian gitu, perkelahian di antara murid ini nih gitu. Mau itu murid laki-laki, mau itu murid perempuan gitu. Jadi intinya si anak ini nih suka mengganggu gitu Bu ketika pembelajaran. Oh, jadi murid yang Bu Neneng itu hanya satu anak ini ya, Bu ya? Atau bagaimana? Iya, yang menimbulkannya sih hanya satu ya. Jadi si anak ini suka memancing untuk temannya yang lain gitu, untuk membuat keributan Hmm. juga gitu, yang akhirnya sering terjadi perkelahian gitu Bu. Oh, baik. Apakah Bu Neneng sudah mencari tahu faktor penyebabnya kenapa murid Ibu itu bisa berkelahi atau mempunyai sifat dan kepribadian seperti itu gitu, Bu? Iya, saya perhatikan ya Bu. Dari kemarin ini saya perhatikan sepertinya murid ini minta diperhatikan lebih gitu Bu, minta diperhatikan secara lebih oleh saya gitu ya. Kemudian juga saya lihat kesadaran diri murid ini nih kurang gitu Bu, kurang tentang nilai-nilai kebajikan gitu ya. Contohnya seperti saling menghormati orang yang lebih tua gitu, yaitu saya sebagai gurunya, kemudian juga eh, kurangnya rasa saling menghargai sesama teman gitu, seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu Neneng. Murid Ibu ini suka jahil, itu butuh perhatian lebih ya, Bu ya. Nah, kira-kira apa sih harapan Bu Neneng kepada murid-murid Bu Neneng nantinya ini? Ya, harapan saya kepada semua murid ini memiliki sikap gitu, sikap untuk saling menghargai, sikap untuk saling menghormati, baik yang lebih tua maupun sesamanya gitu. Kemudian tertib di dalam kelas itu sehingga di dalam kelas ini terciptanya suasana atau lingkungan belajar yang aman, yang nyaman gitu, yang kondusif gitu. Seperti itu, Bu. Baik Ibu. Tadi kan Bu Neneng sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya, mungkin faktor-faktornya ya, ya dalam mengatasi permasalahan ini, saya akan melakukan pendekatan secara personal ya, Ibu. Saya akan melakukan pendekatan personal kepada murid tersebut. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan saya juga akan menjalin kolaborasi ya atau kerjasama gitu kan dengan berkomunikasi yang baik dengan orang tua wali murid ini. Kenapa? Hmm. Karena agar kami juga gitu antara guru dan wali murid bisa sama-sama membimbing anak-anak ini supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh iya, berarti komunikasi yang positif ya, yang Bu Neneng bangun luar biasa sekali ya Bu ya. Langkah yang Ya. diambil Ibu Neneng itu sudah sangat bagus. Menurut Ibu, apa harapan dari langkah-langkah yang Ibu ambil tadi? Iya, harapan saya eh, mereka ini memiliki kesadaran intrinsik ya, kesadaran dalam diri mereka masing-masing gitu, sehingga mereka tidak lagi memiliki sifat atau sikap jahil gitu, tidak lagi mengganggu temannya, berhenti membuat kegaduhan,
Kemudian juga bisa bersikap menghargai sesama teman dan meyakini keyakinan kelas yang telah mereka buat gitu ya, yang telah mereka sepakati di awal pembelajaran itu. Oke, luar biasa ya Bu Neneng ya. Iya, Kira-kira betul. kapan nih Bu Neneng akan melakukan pendekatan personal kepada murid Ibu ini? Iya, saya akan melakukan pendekatan personal kepada murid ini mungkin ya setiap kali ada kesempatan, Bu. Contohnya ketika jam istirahat, kemudian ketika di sela-sela jam mengajar atau di jam kosong gitu ya, Bu. Saya akan membimbing anak tersebut tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian di saat proses pembelajaran juga ya, saya akan ingatkan lagi terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama kepada seluruh murid agar terciptanya suasana yang nyaman, aman dan kondusif, Bu. Gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu Neneng ya. Pendekatan-pendekatan yang sudah Bu Neneng rancang ya, yang sudah Bu Neneng rencanakan. Jadi Ibu nanti melihat situasi juga ya Bu untuk melakukan pendekatannya ini ya Bu ya. Ya. Nah, baik Bu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Iya, tentu saja di sini saya akan melakukan secara kontinu ya, secara berkelanjutan dan juga konsisten sampai ada perubahan dalam diri murid saya ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Neneng. Selanjutnya siapa saja yang Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu Neneng ini? Ya, yang akan saya libatkan dalam membantu saya ini terutama orang tua wali murid ya, karena mereka tinggal lebih lama gitu ya dengan orang tuanya gitu, ketimbang dengan saya gurunya bukan biasanya ketika guru bersama murid itu kan paling hanya 4 sampai 5 jam ya. Murid itu Ya, berada di sekolah. Jadi selebihnya itu lebih banyaknya mereka kan dengan orang tuanya. Jadi di sini saya ya. akan lebih meminta bantuan kepada orang tuanya untuk lebih memperhatikan lagi nih si anak ini gitu ya. Jangan sampai si anak ini diabaikan atau diacuhkan gitu. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat ya, guru-guru eh, di sini gitu ya, untuk selalu memperhatikan siapapun anaknya itu, walaupun bukan murid kelasnya gitu ya, tapi si murid ini kan tetap berada di satu sekolah yang sama gitu dengan kita gitu ya, dengan guru-guru yang lain. Kemudian juga kepada kepala sekolah saya akan meminta bantuannya. eh, Terus eh, untuk apa melibatkan bantuan warga warga sekolah ya, warga sekolah itu ada kepala sekolah, rekan sejawat ya, kemudian orang tua wali murid. Nah, agar kami ini bisa bersama-sama membimbing anak-anak ini agar mereka memiliki sikap yang baik serta nilai-nilai kebajikan gitu, Bu. Oke, baik. Di sini Bu Neneng berbicara mengenai orang tua murid ya, wali murid. Nah, kira-kira tuh kapan sih Bu Neneng akan melibatkannya? Melibatkan Iya. orang tua murid itu caranya seperti apa gitu tuh Bu? Melibatkan orang tua wali murid, contohnya biasanya kan di awal tahun ajaran baru itu saya mengadakan rapat ya, mengadakan rapat wali murid untuk mengetahui oh si A orang tuanya ini pekerjaannya ini gitu tuh. Kemudian di akhir bukan ya di akhir semester juga di akhir semester ganjil, di akhir semester genap juga kan ketika pembagian rapot gitu suka diadakan rapat gitu. Jadi di sini kalau ketika bagi rapot itu orang tuanya yang wajib mengambil. Kenapa? Karena sekalian untuk berkonsultasi terkait perkembangan anaknya. Jadi di saat-saat itulah saya bisa berkolaborasi dengan orang tua gitu kan. Oh bahwa si A seperti ini perkembangannya di sekolah seperti itu. Oh, baik ya. Bu Neneng berarti melibatkannya itu pada prosesnya awal tahun mungkin ya dan akhir tahun ya dari yang saya tangkap ya. Nah, baik Bu Neneng sangat bagus sekali ya Bu ya.
Berarti kolaborasi dengan wali murid itu yang paling utama ya, Bu, ya? Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Neneng lakukan selanjutnya? Ya, tindak lanjutnya tadi saya akan konsisten ya dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid serta adanya kolaborasi yang baik antara saya dengan wali murid untuk itu tadi untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, yang aman, yang nyaman sehingga murid ini dapat menyerap pembelajaran gitu oleh menyerap pembelajaran dari saya gitu kan supaya mereka juga nyaman di kelas. Oke, baik. Jadi, kedepannya Bu Neneng akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, berkolaborasi dengan wali murid, sehingga membangun kesadaran intrinsik pada murid Ibu ya. Nah, dan juga pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar, seperti itu Bu ya. Ya. Semoga murid-murid Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi taat pada aturan mungkin seperti itu Bu ya. Ya, Nah, amin, amin ya Allah. Ya, itu yang saya harapkan, Bu Radin. oke, baik. Bagaimana Bu Neneng perasaannya setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya agak sedikit merasa lebih baik ya gitu ya setelah sharing dengan Ibu gitu ya. Insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya ini agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Alhamdulillah, kalau begitu Bu, tetap semangat ya Bu Neneng untuk mendidik anak-anaknya. Apakah ada lagi yang ingin Bu Neneng sampaikan kepada saya? Ya, saya kira cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan dan telah meluangkan waktunya ya untuk berbincang-bincang siang ini dengan Ya, saya. Ya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton atau menyaksikan praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat